Wah, yang kita tunggu-tunggu, Ji. Ada ginian, Pak? Ada. Biasa di akhir nih, di awal. Di awal. Dan itu pun kayaknya dikumpulin yang episode tadi di mana? Kayaknya. Apa betul itu emang seperti itu? Ada 2. Oh, ada 2. Karena ini momen spesial. Iyalah. Spesial apaan? Tadi Vicky pakai ginian. Oh iya, Tadi kan gue nonton. Jadi Yang lo ngomongin duluan, dong. yang lo duluan ini yang tampil. Yang lo duluan. Lu duluan. Oh, iya, Dia belakangan. Yang tayang? Berarti spesial bener ya? Spesial. Yang tayang bukan lu duluan. Bopak. Ya, Bob. Nyenderan kakinya layang. Lucu tapi Bob. Ada Denny Cago. Karena itu penting. Denny, Narji. Bedu. Good old day ya, guys ya. Apa inget-inget chatting itu good old day. Lo tau gak ya, pada saat kalian merencanakan itu, gue tuh emang jalannya Tuhan ya. Gue lagi mau ke dalam, gue lihat lu pada ngumpul kan di depan Maria. Gue udah pilih, ini pasti mau bikin sesuatu. Nggak lemes, nggak ada yang lemes. Cuma emang kalau orang pada mau jahat, ada aja jahat. Itu gak jahat. Kok jahat Nggak sih? jahat. Kamu direncanain nyanyi-nyanyi gitu. Ini biangnya ini. Ini biang keringetnya nih. Kata dong. Tapi tadi pas saya minta ngobrol gitu kan rencananya tonton minta nambah 20.000. Apa-apa ada duitnya lu kayak capek-capekin Kalibata. Jangan pada bikin malu ya. Kurang. Kalau kurang bilang. Belum tentu gua lebihin. Mentok, budget mentok. Woi, kurang. Hah? Masa dia doang. Kita dong. Oh, jadi sekarang semua udah pada ngomongin uang. Bukan. Kalau gua enggak. Kalau dia kan ada tanggungan, ada pacar baru. Hei, yang nanggung bukan dia, tapi pacarnya. Itu betul. Pacarnya. Pacarnya gua dulu 2 kali angsuran. Yang penting jangan pinjol. Nanti dikejar-kejar. Distract. Jadi belum kerasa stres karena kan baru tanda jadi. Belum mulai ngangsur kan? Belum. Invest doang Pak baru turun. Oh iya. Paling nggak lama tuh juga pacarnya ditarik sama leasing. Berdoa kepada yang benar. Iya. Di lampu merah ya kenanya. Bawa komunikator lagi. Tar. Kasian kali. Gua ngebayangin istri pacarnya lagi lewat, lagi jalan kaki, main ditarik aja. Wah, sama nih nomornya. Tapi itu gua ngalamin pernah mau berangkat syuting, Pak. Pakai motor yang ada di base camp. Diantarin sama Ambrol, kebut, atau di stop di pinggir jalan. Diambil Pak Jung, malu banget. Denny Cagur motornya nggak dibayar dong. Motor Bang Andi, almarhum. Ternyata itu motor temennya manajer gue pinjam duit. Naruh motor itu. Iya. Ternyata itu emang motor kagak dibayar, Pak. Sengketa jatuhnya sengketa. Malu banget. Jangan bahas motor, izin baru kena. Udah apa? Baru ditarik ini. Kasihan baru ditarik ini dia. Ya udah jangan ngebahas masalah hal yang memalukan. Kita ngebahas masalah. Lu pada bisa diem nggak tangan lu? Ini yang satu celamitan, yang ini keteradahan. Lagi kayak bungkus besek pada. Bisik banget dari tadi. Kagak bisa diem. Kita nggak usah ngebahas itu. Itu mungkin hal yang memalukan. Kita ngebahas kejahilan atau keisengan semasa hidup. Nah, itu ini boleh. orang-orang muka-muka kayak gini nih pasti jahilnya luar biasa nih. Kalau gue makan orangnya baik banget. Nggak bener kalau ngeliat orang jajal itu nggak mikirin perasaan orang. Ini poin. Kalau Anda ngomong begitu, saya punya 3 huruf untuk Anda. Apa tuh? T, A, dan I. Kenapa emang tadi? Hah? Segala sesuatu yang berhubungan dengan keisengan dia pasti berhubungan dengan T, A, dan I. Satu contoh. Nah, Bedah naskah. Zaman dulu nih, ya kan? Bedah naskah, men. Anggaplah nih meja gede. Dia duduk di sini di bangku nih. Set, ngetik.
Kan biasa gitu kan cager waktu itu. Masih Dulu waktu komputer apa komplit, mesin waktu ketik? komplit. Mesin ketik, komputer. Komputer apa mesin tik? Komputer apa mesin tik? Komputer apa mesin tik? Udah bebek. Jadi pakai komputer dong, pakai laptop, ini masih utuh ya? Masih utuh. Masih kompak. Masih kompak. Nggak mau ya, dibilang nggak utuh, nggak mau. Kompak aja, lebih baik kata Iya, masih kompak. Lebih tepatnya masih miskin. Makanya kompak. Iya. Makanya kompak. Iya. Waktu itu egonya masih kecil. Iya. Nah, udah ngetik nih. Tak. Kasih jok, gua kasih jok, Raji kasih jok. Naji siapa ya? Gua lupa. Lo jangan pernah melupakan sejarah. Iya. Sorry. Narji bini muda lo. Soalnya cagur saat itu. Saat itu. Narji gua ngasih jok, Dedi ngasih jok. Itu kan orang yang namanya udah capek. Karena kita mulai tuh jam 9 malam bisa sampai jam 3 sampai jam 4. Besok dipakai tuh materi joknya buat syuting. Udah dong, kita masing-masing pasti ngasih jok. Ya. Diketik, ngasih jok, kasih diketik. Nggak ada yang ngeh, tapi memang gua agak ngeh. Nih orang dari duduk begini, nih laptop nih, tiba-tiba dia begini. Udah dong, udah selesai. Udah ya, udah. Bismillah, alhamdulillah ya Allah selesai. Udah dia jalan duluan tuh. Jalan duluan, gua lewat dong, lewat meja dia dong. Masya Allah, itu tai begini. Lu boker. Boker. Dia boker di Boker. Sambil ngetik. Boker. Sambil gini. Di atas kertas folio. Di atas. Rapi. Silent, men. Nggak ada suara buka celana. Nggak ada suara brot. Nggak ada. Silent. Duh gila. Gue bilang. Emes sih gue. Makanya di situ gue bikin buku, Pak. Buku rahasia berak di tengah meeting. Gila sih. Kalau boleh tahu warnanya apa nih yang mendominasi? Gue lagi Lebih ke sudah rainbow sih ya. Merah-merahnya. Emang gradasi, Pak. Kayak rainbow cake sekarang lah. Iya, warna-warna sunset gitu ya, Bang ya. nanti sebelum Denny ceritain lagi, ada satu kasus lagi. Gua sama Narji main PS. Anggaplah ini TV ya. Berarti TV-nya cembung ya. TV zaman dulu. Masih tabung, Ada, masih tabung. Kadang yang masih ada hordengnya gitu. TV gua di Jawa. Tapi yang udah punya TV itu orang kaya. Kaya biasanya. Orang yang atunya kebuka, yang atu macet. Ya. Main tuh berdua nih, posisi gue di sini. Nih Narji misalkan gitu. Main nih. Konsen dong namanya main apa namanya? PS, bola. Ini bola. Winning Eleven biasa lah. Silent kan, karena kan malam-malam. Gue bunyi kresek. Apaan nih gue bilang. Gue masih lanjut tuh konsen. Kresek apaan nih? Gue nengok dong, kalau gue refleks ke belakang dong. Set, gue gini. Tahu apa yang terjadi? Takut. Dia di belakang, plastik, pakai kaos, berak. Bion sih lo, Bion sih. Hobi berak Bion sih. Tar dulu, hobi berak penyanyi. Beyonce. Bion gitu maksudnya. Ya, di situ lo harus melihat bagaimana kompaknya cagur. Untuk sekedar ninggalin berak aja gue nggak mau kehilangan berak. Berak gue lakukan bersama, apalagi senang. Iya sih. Tapi emang nggak nyari air apa? Kayak loncer aja gitu masa pantatnya. Cuman kalau ngomongin berak kurang lengkap tanpa minum. Gue mau minumnya juga mahal. Enggak, masalah pengantarnya. Lihat mata dong, lihat mata. Kalau ngantar 7 years bad sex. Itu kalau dari versi gua ceritain tentang ini. Lu ceritain lagi, Den. Banyak nih mah. Ya, banyak. Karena gini, kita ini kan pelawak. Yang kita kerjanya menghibur orang, tanpa sadar kita ini sendiri juga perlu hiburan. Nah, hiburan kita nih dulu di basecamp saling jahil-jahilin gitu. Tapi jahilnya Anda bikin orang jantungan. Jahilnya Anda bikin orang, maaf nih, orang udah
sampai jatuh tersungkur. Gara-gara orang ini. Ya, gara-gara orang ini. Akhirnya gue harus cerita lagi. Siapa Robert? Wendy, lu jangan marah-marah mulu dong. Namanya Robert enggak, gua kasih nama si Robert. Tukang rokok depan kantor. Depan base camp. Jadi base camp Cagur tuh 2 lantai. Anjing ingat aja dia bangsat gua aja lupa. Karena awal mulanya gue ini kerjain sama dia. Gua lagi nonton TV nih begini, Sret. Nonton dong biasa, santai. Terus tiba-tiba ada suara di dia. Refleks dong, gua nengok dong. Pas gua nengok, jadi dia lu tahu gak baru beli mata-mata softland yang titik doang, yang kayak setan. Jadi pas gua nengok gini, dia lagi gini doang. Kaget tuh gua kan. Gua pikir kayak Audi. Anaknya. Ya Audi anak gua. Nggak siap dia lihat Audi botak. Ya nggak botak dong. Masa Audi botak? Bini gua yang botak. Nah, terus gua pikir selesai sampai di situ, tapi ternyata enggak. Emang orang ini kan ngehe ya. Wen, kerjain si Robert depan. Bib, jangan Bib, nggak tega Bib. Udah nggak apa-apa. Manggilnya Beb. Bib. Oh, Bib. Dia kan emang sering pager, bunyinya bip bip gitu. Enggak dong, awalnya tukang parkir. Parkir truk kan bunyi gitu. Bip. Nah, Lucu. Terus gue suruh Wendy, Wen, lu ke atas pesen rokok dari atas. Biar kan kalau pesen rokok si Robert pasti nganterin. Ya gitu Robert kakinya emang kalau jalan gitu. Iya. Jadi, Wen, lu pesen rokok dari atas, gue ngumpet di belakang meja telepon. Oke. Udah. Nah, jadi posisi gini nih. Ini lantai Terus waktu itu kan base camp kita kostum lengkap. Gue pakai kostum putih sama wig. Udah bener-bener. Mata pakai itu tuh masih. Mata pakai softland yang kelihatan titik doang putih. Udah gue diri depan meja telepon, si Robert lewat nih. Wendy pesen dari atas. Bet, rokok 2, anterin. Iya Pak. Iya, dianterin. Robert bawa rokok. Masuk, jalan ke dalam. Terus pas dia ngelewatin depan gue gini. Diam, pas dia udah mau naik tangga, baru dia nengok ke gue. Tadi waktu jalan ke tangga, jalannya pelan-pelan, pas naik mah kenceng. Jahat. Cepat, gue bilang, Robert itu bisa lari, gue bilang. Jahat. Lari dia tetap naik, bisa gitu. Bang, tapi kalau yang boker tuh, kalau lo hitung-hitung berapa kali? Banyak nggak terhitung. Serius? Lu tahu Agus Citayam kan? Iya tahu. Yang kerja sama dia. Iya. Nah, ini lebih parah. Lu tahu kan? Ini to be continue yang ngetik naskah. Ya kan? Masih tayang tadi nih. Ya, masih tayang tadi nih yang di atas kertas folio. Si Cita disuruh bikin pisang goreng. Nih, anggaplah Cita nih. Lagi ngiris-ngiris pisang. Tai taruh di belakang dia. Ya namanya begini kan capek dong. Dia pengen duduk begini. Iban ini. Waduh, parah. Dan Cita nggak tahu itu toy orang loh. Dia nggak tahu. Tuh apa sih Cita kok bisa gitu? Kucing kayaknya ya? Iya Pak, kucing yang coklat. yang dipikir itu kucing beneran. Cita sampai sekarang nyangka itu kucing. Itu tai kucing, bener. Enggak, antara polos sama bodoh sih beda ya. Ya, cuma ya gitulah. Itu tuh kalau yang gua inget gitulah ya. Kalau yang lu inget deh. Parfum. Jadi kita ada tukang parfum nih langganan ke base camp, namanya Pak Hasan. Ya, Pak Hasan. Oh iya gitu, Mbah Hasan. Itu udah meninggal orang Abang. Masih ada? Pak Hasan datang, udah biasa dia gelar parfum tuh. Kita pada beli, Wendy beli, gue beli segala macam. Kan kalau nyobain parfum kan gini. Iya. Oh apa nih? Oh disebutin mereknya. Ini udah. Nah gue iseng, gue ambil satu, gue bawa ke kamar mandi ke dalam. Biasa gue colek, gue taruh di sini. Bisa mencolek sendiri. Tega gitu, tega. Enggak, nyoleknya dari dapur. Di dapur malah. Terus gue giniin ke Wendy. Apaan nih kan? Wendy,
Anjir. Tapi dia nggak mau, cuman gua doang yang kena. Dia pintar, dia nahan. Nahan, diem dulu. Kesel. Gua ke Narji. Apaan Ji? Narji diem, bangsa. Semua udah kena sampai ke Pak Hasannya. Bang Rudi dulu. Oh, Bang Rudi Sipit. Bang Rudi Sipit ada tuh pengatur laku kita, tahu kan? Lawak juga tuh kan. Mana dia baru keluar dari kamar mandi pakai celana dalam rider yang tinggi sih. Iya. Iya kan, keluar. Bang nih, parfum nih enak apa enggak gitu kan. Gue udah nahan ketawa tuh. Set. Astagfirullahaladzim. Nih parfum apaan, Nen? Biasalah. Gue keluar dong. Gue pura-pura megang handphone. Dia keluar. Bang, ini parfum busuk ya? Parfum lama ya? Baru Bang Denny. Apaan baunya begini? Bahasannya nih. Bahasannya nih. Nih cium kalau nggak percaya. Sama Denny digini kan. Nih cium kalau nggak percaya. Astagfirullahaladzim. Ya kan, baunya nggak enak kan? Terus kata dia kan, baunya nggak enak kan? Iya. Parfum lama berarti lo ya? Enggak Bang, beneran Bang, beneran. Coba cium lagi. Ye, saya cium lagi ya Bang. Udah tahu bau ya? Masih dicium lagi deh. Allahu Akbar gitu. Ini parfum apa sih? Gue nyeletuk nih. Bukan Bulgari, Boolgari gue. Gue sambil dengan ketawa. Pura-pura ngeliat handphone. Padahal gue lagi ngeliat asal. Jadi dicolekin ke sini, nggak dilalanya tukang parfumnya nggak ngerasa. Udah 2 kali. Ya Allah, ya Karim. Kadang baunya saya mikir rumah sakit, Pak. Ya tapi kan bau parfum sama bau kan jauh. Jauh banget. Lu deh, udah deh. Denny masih banyak cerita. Lu pernah jahil apa enggak? Jujur gua nggak pernah nyium tai, jujur. Bukan. Jahil iseng sama orang. Nyium tai ya pernah lah orang membedakan jongkok anjing. Dia nyium tai orang mana gua mau, enggak banget. Ini ngapain sih pada nyium tai? Nah ini Pak Denny. Lu sih pakai cerita tai. Nggak enak Pak Denny. Sakit kepala mau mintain coba. Gua tuh nggak pernah jahil gua. Masa? Gua tuh orangnya lurus-lurus aja gua. Itu belok. Itu belok. Mohon maaf kalau gitu. Rewind. Terus ketawa aja gue di sini. Gua nggak pernah jahil tuh dia. Sama sekali Jahil tuh dia. Dia tuh jahil batu. Waktu itu dia pernah mau Halloween. Halloween nih. Ngaget-ngagetin gua. Wah, kayak setan. Ternyata belum make upan. Emang lu ya? Sorry. Komedi tuh mudah ya. Komedi Yang dekat-dekat aja, Nah, tapi kalau itu gue jadi inget, gue juga termasuk orang yang jarang ya, hampir dibilang jarang karena waktu itu pernah gue cerita juga di swag kalau misalkan gue trauma lah ketika gue nakutin orang, kalau istilah sekarang ngeprank orang lah gitu, akhirnya efeknya tidak seperti yang gue harapkan. Yeah. Tapi gue dulu pernah nih pulang syuting ceritanya gue jadi setan. Jadi kuntilanak apa jadi pocong gue lupa. Pokoknya make upnya tuh udah serem banget. Ya pokoknya jadi diri sendiri lah ya. Enggak dong. Itu lu. Gue cerita jadi setan, make up gue nggak hapus sih. Sengaja nih, gue pulang kan bawa mobil sendiri, dulu belum pakai asisten. Kanan kiri setirnya. Kanan dong. Kanan. Kalau kiri kan agak susah begini. Iya. Itu kan juga di sini dong, di kiri dong. Oh, sorry. Nah udah Tom, gue pulang tuh setengah malam Pak memang. Jam. Nggak usah detail dong. Jam 11 lah. Jam 11 ya. Dijawab lagi. Randy, marah terus. Nggak marah. Lu nggak ngerasain gue jadi bahasan sih tadi lu. Lu nggak nonton sih. Hah? Dia lebih ngeselin daripada Mbak Keko kalau pertanyaan-pertanyaannya. Tenggorokan gue sampai sakit teriak-teriak. Jadi gue bawa mobil nih, thread udah. Bayar tol nih. Dulu kan masih ada orangnya ya, belum pakai kartu. Iya. Gue sengaja set. Gue buka kaca, gue sengaja nggak ngeliat ke muka dia dulu, jadi gue ambil duit, dia buka kaca, terus gue gini kan, terus dia pas dia begini, Allahu Akbar, terus gue ngeliatinnya gitu tetep, dia ngeliat, dia keluar dari kaca gini. Itu bener apa kagak gitu kan? Itu kok sekali ini gua nggak tegaan, nggak tahu ya. Kalau istri gua sih tega. Yang muda tadi, istrimu muda. Bukan. Jadi nih istri gua pernah nih tega sama tantenya.
Tantenya lagi nginep di Jakarta. Tantenya istri lah apa tante Iya, gua? tante dia. Itu tante gua. Tantenya, bukan tanteku. Tantenya sama lu cuma beda 2 tahun umurnya kan? Iya dong. Lebih tua lu ya? Iya, susah. Anda lebih tua daripada saya. Berarti Anda Tantenya istrinya sama dia beda 2 tahun. Beda 2 tahun. bisa tahu deh badannya. Kan bokap mertuanya 3 tahun doang. 3 tahun bedanya. Gua bro sama bokapnya dia bro. Anda bro. Bukan Pak. Bukan Pak. Bahkan lagi. waktu bokap nyokapnya TKW ente datang katanya. Kalau gua nggak datang waktu bokap Enggak ya? gua kawin. Cuma foto doang kan? Foto doang. Lihat gua. foto doang. Kalau lu katanya datang ya? Datang. Bokap nyokap lu kawin lu datang. Waktu bokapnya merit, gua nggak dateng. Tapi waktu bokapnya 7 bulanan, nah gua dateng. Udah, jangan marah, lanjut lagi. Nah, istri gua nih, ini istri gua iseng. Kita jalan berempat waktu itu, gue, asisten gue, dia sama tantenya. Loh kok yang nyemplung nggak dikutekin? Itu nggak kutek, nggak itu ngikut, nggak nggak ngikut. Nah, berempat jalan set, mampir ke Indo Juni. Juni. Maret dong. Masa nyebutin Indomaret? Jangan dong. Nah, itu disebutin. Tadi nyebut. Contoh. Lucu ya, lucu gitu ya, lucu ya. Iya. Bajis. Bajis. Bajis gagap kan begitu. Set, turun nih. Si tantenya turun. Nah, terus udah tuh kayaknya bini gue udah mulai ada ide-ide jahat gitu kan. Suruh turun tuh asisten gitu kan. Ngapain? Kita tinggalin aja. Bisik-bisik kita berdua di belakang. Kita tinggalin aja. Astagfirullahaladzim, Bunda. Tante itu dari Gorontalo jauh-jauh. Udah nggak apa-apa. Bun, jalan lo lumayan jauh lo dari Indomaret ke rumah lo. Udah nggak apa-apa. Udah. Suruh turun asisten. Bilang suruh temenin tante aku. Jen, temenin, kasihan gitu. Udah buruan, tinggalin. Bun, tinggalin. Di satu sisi itu tantenya, di satu sisi ini bini gua. Tapi kan teman seangkatan lu nggak enak kan? Iya. Tantenya Sama tadi. tante iya. lu. Nggak usah dibalikin ke situ. Hah? Ngerti kalau? Ya udah akhirnya mau ayah atau bunda yang nyetir. Gitu. Ya udah, ayah nyetir. Udah jalan. Burut. Akhirnya bunda yang nyetir. Gue yang nyetir. Bawa set sampai rumah. Set udah dong. Kita nggak boleh masuk ke dalam, suruh nunggu di luar. Terus nggak jauh, set dari depan gang, tantenya teriak-teriak. Dasar keponakan kurang ajar, gue main tinggal aja di Indomaret. Ah, nunggu lucunya kan? itu kisahnya gitu. Antisipasi lebih dulu. Iya. Karena nggak ada gong ya memang. Cuma mau nyeritain kalau ya karena memang mungkin gue nggak iseng. Kalau gue agak-agak susah. Denny tau lah kalau Citayam. Nah, lagi Agus Citayam tuh di posko waktu itu di BSKM Cagur lagi nyapu pakai celana pendek doang, nggak pakai baju. Emang gitu dia. Habis nyuci mobil. Gua mau pulang. Nah, tapi gue bilang sama Cita, ikut gue yuk, mau ke ATM gue. Ayo Pak, sebentar pakai baju dulu. Nggak usah pakai baju nih, pakai baju gue aja di mobil banyak. Nah, sebentar Pak, pakai sendal ya Pak. Nggak usah pakai sendal gue. Udah naiklah ke mobil. Naik ke mobil duduk cuma pakai celana pendek doang tuh. Udah mundur, base camp, jalan, putar balik Pak. Biasanya kan kita ngambil duit di Apotek Rini. Apotek Rini. Ramangun. Gue bilang, Cita, kita ngambilnya nggak di situ ya, yang di depan aja. Gue bawa masuk ke tol. Naik ke tol, kelar bayar, naik. Gue belajar ngebuka ini jendela. Kayak ada suara plastik, Cita. Coba deh cek dulu deh. Iya Pak, sebentar saya berhenti dulu Pak. Udah gue berhenti, dia turun. Gue jalan. Gue telepon, terus di jalan gue telepon sama anak-anak, oh, bentar lagi ada orang gila turun pakai celana pendek. Karena pada nungguin depan base camp. Iya, gue cerita nyebrang dari Untungnya pintu tolnya dekat ya, untungnya dekat. turun nyebrang jalan raya. Iya, jadi masih agak naker lah ya. Tapi ngomong-ngomong masalah asisten, gue jadi inget nih. Jadi ternyata ya gue nggak terlalu baik-baik banget. Jadi ini ada satu kasus gini. Memang kalau itu memang. Emang gitu loh, iya. Gue waktu itu oper di Ancol, ya kan? Oper di Ancol, set kebetulan berbarengan sama
ada konser-konser Korea. Macet dong. Gua makan yang namanya apa namanya? Payung. Bukan dong. Rumput laut. Oh, siwit. Nah, siwit yang siwit gitu. Nah, rumput laut yang pedas. Berarti siwit apa tuh? Siwit spicy. Siwit spicy. Berdua doang. Asisten gue dulu masih satu. Udah. Berdua sama tantenya Ayu yang tadi. Enggak. Kali kan mau kerja sama Pink. Udah gak ada hubungannya sama tantenya. Enggak ada hubungannya. Penonton. Gue masih Enak nih nonton grup lawak. Kita nggak pernah lihat live ya, nggak pernah. Terus udah makanlah gue, set siwitnya udah tidur gue, tidur capek, kebangun masih macet, masih di tol, baru masuk tol tuh, cret dari Ancol kan, cret masuk tol, kok perut gue melilit, gue bilang gitu kan. Siapa yang lilitin? Enggak dong. Kayak ini Bukan feminin dong, bukan. Gue takut beda. tuh lagi tidur ada yang lilitin. Enggak dong. Perut melilit bukan berarti dililit. Iya. Enggak gitu dong. Kita balik lagi kalau emang belum selesai kita di sono aja. Jangan dulu ke sini. Marah lagi. Marah mulu. Lendi marah mulu. Marah, enggak perlu. Nah, perutnya melilit tuh. Pengen main cret kan. Lagu Nora lo. Dia nanya lagu Project Pop. Perut melilit. Ah, macet. Aduh, gimana ya? Gue udah gini-gini nih. Gimana nih? Harusnya pas macet makan paya. Lancar pasti. Itu kan beda. Macet kendaraan. Masa macet kendaraan makan pepaya? Enggak ngaruh apa-apa. Mana yang macet mobil? Kalau macet makan paya lancar. Iya, paham. Ini urusannya kita selesaiin deh di sana deh. Jangan pakai urat, Wendy ngomong jangan pakai urat. Enggak pakai urat, gua pakai Terus udah dong, akhirnya gue bilang ke asistennya, tolong dong, gue ngomong lu ngapain ini lu? Oh sorry. Nah gue bilang, ada pom bensin gak deket sini? Keluar tol aja deh. Oh mau dibayarin pom bensinnya? Enggak dong, gue pengen pengen buang air, mules. Gue nggak kuat pak, terpaksa lah, gue ngomong ke asisten gue, Pak. Maaf ya, gue udah nggak kuat, udah keringet dingin. Gue di mobil ya. Enggak dong, bukan uji nyali. Gue nggak mau nanggepin, gue cerita ke lu aja. Akhirnya gitu udah nggak kuat. ada tamu. Udah nggak kuat. Gue udah nggak kuat, akhirnya udah plastik yang ada, gue di belakang. Set. Tapi yang terakhir pasti bunyinya gini, proyek. Kalau kontraktor berak bunyinya gitu pak, proyek. Udah dong, set. Dibuang nggak mungkin, masih di jalan tol, ya kan? Bisa ditayangin pak, dibuang sayang, tayangin aja bisa. Beda. Bukan tayangan, ini tai bukan tayangan. Depannya sama-sama tapi berbeda, tai dan tayangan. Ini kan tai berkat ayang-ayangan lu itu kan? Iya, nggak usah diperpanjang. Pokoknya ini nih gue pegang nih akhirnya kan, nggak mungkin gue buang dong. Buang dong. Ya gimana? Orang di tol. Ya harusnya itu lu bisa langsung kabur. Coba lepas. Kabur. Doyan banget megang tas. Tapi pada saat itu nggak kepikiran. Yang lagi? Gua ambil lagi. Pakai ngasih tahu jatuh tuh. Si Ami lugu banget jatuh tuh. Elah, udah gue pegang lah. Dan ternyata ya maaf gitu, bau dong. Awalnya kaca gue tutup, terus kata asisten gue, Pak mohon maaf nih Pak, kaca saya buka ya, saya nggak kuat baunya. Udah dong, gue sengaja. Masih lo pegang? Masih gue pegang. Ini tanya pak komitmen nih. Aduh. Pak Denny nanya, tai apa komitmen? Menurut saya sih tai. Karena kadang-kadang komitmen tai. Terus akhirnya udah, saya bawa nih. Gua di rumah ada asisten. Yang ngeselin. Nanti gua ceritain kenapa dia ngeselin. Ini sebenarnya gua dendam sama dia. Ya udah, gua bilang, ini buat dia. Sampai base camp. Mana netes juga bau. Tanya netes. Jangan.
jangan. Biar nggak netes. Enggak di jidatnya Andi saya tuh. Gue bawa dong, turun nih. Set, ada namanya yang jagain base camp, Endang. Nah, temennya Sapri dulu kerja sama Cagur. Penalti apa corner nih? Tendang. Makasih tanggapannya. Gue turun, set. Pak, weh Dang. Alhamdulillah. Udah makan siang belum? Belum, Pak. Nih, alhamdulillah. Sisaan offer, gue bilang gitu kan. Alhamdulillah, Pak. Dia belum lihat tuh. Gue mau masuk aja ke dalam. Terus kayak digini. Ini apaan Pak? Kok lembek Pak? Ya lihat aja ya rumah soto, gue bilang gitu kan. Soto tadi ya pulau apa? Gue masuk ke dalam terus gue denger dia teriak anjing tae. Ngomongin endang nih, nyambung nih. Ngomong endang gue jadi inget endang. Kita makan soto kondro. Iya. Soto kondro di mana Pak? Yang di jalur Tebet. Di Tebet. Daeng. Terus makan kan banyak tuh daging-dagingnya, tulang-tulangnya gede-gede banget. Mau manggil pelayannya. Mas, ini tulangnya kumpulin. Bentar, sini. Hey. Iya. Tulangnya kumpulin. Buat apaan? Ya kumpulin aja. Kita punya macan. Gue bilang di kantor kita miara singa. Kita miara singa. Oh, kumpulin aja Mas. Nggak usah yang di sini Pak. Di belakang banyak. Udah kumpulin tuh. Tapi pakai tempatnya, iya dipakein tempatnya. Udah dapat berapa? 2 kantong plastik gitu tuh. 2, ini 3. Udah bawa. Isinya tulang semua tuh. Udah sampai turun base camp. Dang, sini. Dang lagi pas nih. mau pulang. Udah manasin motor, udah mau pulang. Nih, oleh-oleh makanan. Alhamdulillah Pak, pas banget nih pulang buat makan sama anak istri gitu. Ditaruh di motor, bawa pulang. Gak lama dia foto SMS, waktu itu zamannya masih SMS. Tega banget Pak, anak istri saya udah pada ngumpul, udah pada megang nasi, dibuka tulang semua. Ini orang jahat, Ngumpulin anak istrinya, udah di meja makan. Ini orang Kalau jahat. gitu mah jadiin kalung aja Pak biar ada kegiatan. Dia memang bener-bener. Gua aja pernah dicoliin sama dia. Dicoliin sama dia. Sampai keluar. Kagak anjing. Ngaku aja. Bukan masalah ngaku, gua tidur abis sholat subuh nih, pakai sarung dong. Gua tidur dulu base camp belum yang 2 tingkat, masih base camp yang 1 tingkat. Jangan terusin jijik. Gua tidur begini. Kenapa nih? Terus gua buka mata dong. Dia lagi jongkok tuh lagi gini. Gua anjing gua bilang. Simulasi. Gua harus ceritain awalnya. Waktu dia tidur namanya laki normal, kan subuh bangun. Iya. Dia tidur emang di bawah tuh. Gua jalan, gua ngelewatin badan dia mau ke ruang meeting. Ke Sandung. Sandung. Anjir itu. Makanya gua tuh agak worry kalau tidur di base camp kalau ada dia. Ini ada satu kejadian lagi. Ini masih berhubungan dengan ya nih gua kasih tahu. Lupa mau yang dicolin tadi. Gua tidur. Ini lain cerita. Nih, gua lagi tidur gitu, lagi kan tidur gitu. Bunyi dong, gitu kan. Tapi karena gua tahu nih, maksudnya teman-teman gua nih iseng-iseng. Jadi gua nggak langsung buka mata. Jadi gua bukanya gini. Buka dikit gitu kan. Ini si anjing. Jadi posisi tidur ini kepala gua, ini pintu kamar mandi nih. Nah, ya kan? Nah, ini kan toilet duduk nih. Nggak usah. Oh ya, ini pintu kamar mandi. Jadi sebenarnya dia udah telanjang, Pak. Udah telanjang, mau masuk kamar mandi. Sempet-sempetnya dia di sebelah gua nih, di sini nih. Ya, gua contoh kamera harus dapat nih. Nih dia tidur, nih gua tidur nih. Iya, lu tidur nih. Jadi dia niatnya dia pengen kentut, taruh muka gue. Terus gue lihat tuh tangan dia gini. Terus dia gini. Ya, keluar abang. Gua dari yang nahan apa gini. Mampus lu. Keluar niatnya kentut, keluar abangnya. Nggak jadi dia langsung ke kamar mandi. Ya keluar abangnya.
Enggak, jorok. Dia mah jorok. Iya ampun. Lagi. Aduh. Ini parah sih. Ada yang ulang bisa tahun. seluas itu sih lo boker, Bang? Ada yang ulang tahun. Sahid ya ulang tahun. Ya? Iya. Sahid ulang tahun. Nah, kita nyari waktu itu mau Idul Adha. Oke, nyari tempat jual kambing. Lebaran haji dong. Nah, lebaran haji. Haji siapa nih? Haji Sapi. Kita beli loyang dulu ke Carrefour, beli loyang untuk Oh, itu buat Bang Komeng. Tapi yang ulang tahun kan waktu itu Sahid. Oh, hotel. Asistennya. Hotel. Ngobrol dulu aja. Iya. Berdua ngobrol dulu. Ketemu kangen. Oh iya, bener. Udah, nah berhenti di depan tukang sapi, kambing. Pak Haji, ya, oh, artis pakai mobil minimal beli kambing ini, paling nggak beli sapi. Nyari apa nih? Minta tai, Pak Haji. Gue tahu nih ceritanya. Apaan? Minta tai. Nah, ambil dah. Kita serokin nih, pakai loyang bentuk hati. Gue beli loyangnya ke Carrefour, bentuk hati, serokin tainya udah penuh, udah tutup lagi, beli bungkus kado, beli Keju. Beli keju ke Indomaret, tainya parutin keju. Igu. Ini deh, taruh, tutup, ada pitanya kado biru. Udah, tungguin orangnya dateng, si Said. Happy birthday. Udah, saya ulang tahun ya, ini kue keju atasnya, kue keju udah taruh, nggak bau tuh waktu itu. Pas ditaruh, dibuka belum bau, pas dipotong baru, srok, bus. Pas di anjing tai. Simpen, jangan buang semua. Simpen. Nah, kejunya dikumpulin, tainya bentuk potongan kue, ditutupin kejunya, taruh di freezer. Taruh freezer, Pak. Freezer base camp. Kayak dorayaki. Pertama, hari kedua, hari ketiga tamu datang. Tim kreatif. Hei, mau kue ulang tahun nggak? Kemarin saya ulang tahun. Nggak boleh dah. Ambil di freezer, taruh, udah keras kan. Lapar kayaknya dia tuh, diginiin nggak mempan-mempan, udah 3 hari, udah keras. Comotin dulu kejunya, Pak. Kejunya dulu. Kejunya. Habis nih, kejunya habis. Lama-lama kuenya dicongkel pakai sendok. Namanya udah keras, dicongkel. Pletak. Lepas. Geter. Diangkat. Sambil nonton nih. Rasa rumput tuh. Ya anak-anak yang udah nggak kuat ketawa keluar. Keluar. Nah, waktu masih ada gua, Bang Komeng tuh bertahan di situ. Udah, dia tuh ngomong gini. Pahit ya? Iya. Sama berserat. Pahit sama berserat. Pahit ya, pertama pahit dulu. Itu keju Belanda. Oh, iya. Makan lagi. Diangkat gini. Kue kok ada seratnya? Lo tau nggak batang-batang rumput? Iya. Kok ada seratnya? Udah akhirnya ditaruh pahit kali, diminum kopinya udah. Nah sampai sekarang orang itu nggak tahu kalau yang dia makan teh sapi. Tapi sampai sekarang orangnya masih hidup. Paling nggak kita udah membuat penelitian, orang makan teh sapi nggak mati. Nah, ini gue sedikit flashback nih. Sebenarnya bukan gue yang jahil. Kenapa gue jahil sama si Endang itu? Karena sebenarnya Endang pun jahil sama kita. Nih, ada 2 kejahilan nih. Kejahilan ke gue dulu ya, si Endang ini. Ada yang namanya Endang. Gue mau kondangan. Ya. Gue mau kondangan, gue udah nyiapin jas. Jadi jas gue dari dalam lemari, gue keluarin, gue gantung ke pintunya. Dicantelan. Gue ngomong ke Endang. Dang, ya Pak, masukin mobil, saya mau mandi, saya mau kondangan. Siap. Udah dong, gue mandi, cek. Udah selesai mandi, gue ganti baju, gue ngeliat dong, udah nggak ada nih jasnya. Oh, udah aman. Jalan gue pakai mobil, tol Pondok Indah. Pas bayar, gue tiba-tiba mata gue ngeliat ke belakang kan. Kok nggak ada jas kegantung? Gue bilang, udahlah. Oh mungkin ditaruh di bawah. Gua setelah bayar, gue berhenti dulu, gue ke belakang, gue buka, seret, nggak ada. Gue liat tengah, nggak ada.
Udah mulai gak enak perasaan, gue telepon dong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Dang, iya, Pak. Jas sudah ditaruh? Udah, Pak. Alhamdulillah. Taruh di mana, Dang? Dalam lemari, Pak. Bodoh amat. Dimasukin lagi sama dia ke dalam lemari. Masukin lagi ke dalam lemari. Nggak jadi kondangan akhirnya. Nggak jadi kondangan. Dan orang itu luar biasa hebatnya. Karena punya bos yang jahil, akhirnya dia juga jahil. Tapi jahilnya lebih kecenderung bodoh sih ya, Bebe. Yang jemput kita ke Jatinegara, itu sih the best. Itu the best. Itu gimana? Kita ngubungin dia kan. Dang, kita masih di Purwakarta, belum nyampe Jatinegara. Dang, kita udah nyampe Purwakarta, jemput kita pakai mobil di Jatinegara. Kebetulan stasiun Jatinegara sama kantor deket, nggak sampai 5 menit kalau naik ojek. Iya. Siapa? Kalau Oke ya. naik mobil berapa menit? Nggak usah dihitung. Bisa aja macet karena kan jauh gitu. Nah udah. Terbalik gitu ya? Bisa muter balik. Ntar lama-lama pala lo yang gue putus. Randy, marah terus. Nggak marah, ini kan gue lagi ngejelasin. Ya siapa? Siap. Jatinegara ya, Dang. Dang, Jatinegara. Bukan Gambir. Siapa? Tutup dong. Sampai Jatinegara. Turun bertiga nih. Bawa koper. Waktu itu kan orang udah mulai ngeliatin tuh. Mojok, minta foto segala macam. Wah, mana Dang nih? Ditelepon nggak diangkat-angkat. Nggak diangkat-angkat. Gimana nih? Udah naik ojek aja. Udah naik ojek, Pak. Bawa koper kita satu-satu. Lama nggak ada yang jemput. Setengah jam nggak ada yang jemput. Udah, set, sampai base camp. Sampai base camp, perasaan gue udah nggak enak lagi nih. Udah pesen makan dulu, pesen makan. Gue telepon lagi. Bunyi, nenek. Handphonenya ketinggalan. Handphonenya ketinggalan di kantor. Kan anjing ya? Udah, nggak lama. Kita tungguin gue bilang. Nggak lama nongol mobilnya. Cet. Orangnya masuk. Cet. Dia marah-marah. Di mana, Pak? Saya jemput, Bapak. Pada kemana sih? Anjing, lu jemput di mana? Ya Gambir lah. Gue gak ngerti lagi lah kalau kayak gitu. Itu mungkin efek kali ya. Bosnya pada jahil. Jadi punya anak buah juga jahil-jahil. Ada lagi cerita Anda? Gue bilang ini mau ngumpulin nih. Kita waktu itu habis lebaran. Hei, kita halal bihalal yang ngumpul. Wah, ini jahat kalau itu sih. Cita, gue telepon Cita, kita mau halal bihalal. Lu ngumpul ya di posko. Kita mau ke Dupan. Oh siapa? Ajak anak istri ya. Oke Pak, saya ajak anak istri. Ndang, ajak anak istri ya. Ya, ada waktu itu Eko, driver kita. Kok lu pacar lu ajak aja. Siap. Ada lagi siapa lagi? Jen segala macam. Iya, Jen. Kumpul semua. Eko yang masih pacaran ngajak pacar, yang udah keluarga ngajak anak bini. Udah ngumpul tuh aku Cita. Sebelumnya malamnya gue telepon lagi Cita. Cita jangan lupa bawa nangka. Kita mau main game setelah di Dupan. Iya Pak, sama kelapa, bawa kelapa. Iya Pak. Jadi Cita, motor, nangka. Anaknya duduk di nangka. Anaknya satu lagi di belakang Cita. Di belakang anaknya, bininya. Di belakang bininya kelapa 2. Dari Citayam. Aduh. Kelapa 1 sempet jatuh, kata dia. Iket lagi, nyampe ke base camp pagi-pagi itu semua udah ngumpul. Eko udah ngumpul, Cita sama keluarganya. Jam berapa? Pak Denny di mana? Ya udah bentar lagi jalan. Oke. Jam 9 ya. Di mana Pak? Nih anak pada nanyain. Ya, ini udah mau keluar tol. Udah jam setengah 11. Di mana Pak? Nih bentar lagi udah bersiap yuk kita berangkat. Udah sampai jam 2. Oh, udah pada mulai bingung tuh. Udah gue matiin HP. Udah pada nyariin segala macam. Gua buka SMS masuk. Tung. Udah ditelepon. Yaudah deh Cita. Kayaknya nggak keburu nih gua ke sono. Emang Bapak di mana? Saya di Garut. Gua di Garut, dia di Tegal, Narji di Pekalongan. Itu dong yang mobil ngaku hilang. Oh iya itu. Yang off air, mobil aneh dikerjain. Yang ulang tahun aneh ditinggal. Iya ditinggal. Jadi off air nih Cagur, off air di Puncak. Bukan Puncak, Ancol. Off air di Ancol. Gue udah mikir tuh malam itu gue ulang tahun. Karena gue sering ngerjain orang. Gue udah ngukur. Akan dilakukan nih, gue akan gini. Pertama, 3 hari sebelum gue ulang tahun itu, sebelum gue off air, gue bikin kunci duplikat mobil gue. Gue bikin kunci duplikat duluan. Udah gue megang dompet. Jadi pas nge-MC,
kantong gue tuh udah ada dompet sama kunci duplikat, udah. Tas semua kan dipegang asisten, gue udah nggak bisa, gue udah pasrah. Karena di otak gue akan ditinggal. Udah kelar nge-MC acara rame, seru, closing, kok gue sendiri. Yang Wendy udah kabur semua, beneran. Sampai ketemu lagi, udah gue turun, udah hilang semua. Asisten hilang, Narji hilang, Wendy hilang. Gue doang artis pengisi acara. Turun dari panggung jalan nyariin temen. Minta tolong satpam, Pak, pesenin taksi. Udah, dateng taksi. Pulang oper naik taksi. Yang lain juga pada ngeliatin. Denny Cagur naik taksi. Taksi setir kanan, setir kiri. Setir kanan. Iya. Asia. Setir kanan. Udah pulang, nyampe base camp, kosong. Di otak gue mikir gini, pasti di rumahnya Ferry nih. Karena waktu itu Ferry salah satu karyawan kita. Rumahnya paling dekat posko. Udah taksi lanjut ke posko, nggak ada, ke rumah Ferry. Bener. Gue sampai rumah Ferry, mobil gue aja ada di jalanan. Karena rumah dia waktu itu masuk ke gang. Kuncinya udah punya. Langsung naik, Pak. Cekrek bawa mobil. Pulang. Bola ada di gue nih. Tinggal bagaimana gue mengolah bola yang udah ada di gue. Udah parkir, pulang, udah tidur. SMS, telepon sampai 16. Gua angkat, biarin nggak gua angkat. Ente di mana? Pagi-pagi jam 8 baru gua angkat. Ente di mana? Di rumah. Ente nggak punya otak, aneh ditinggal. Iya. Pura-pura ngambek dia. Ditinggal, parah. Serius ente? Ya iya lu gimana? Mobil nggak sama ente? Sama gua gimana kan gua ditinggal. Ya udah deh, tunggu bentar. Udah meeting manajemen tuh. Udah sampai mau patungan nih, Pak. Iya. Udah sampai mau patungan gantiin mobil dia nih hilang. Padahal mobilnya udah di dia. Iya, padahal udah di gua gitu. Udah terakhirnya udah lagi pas ditelepon lagi. Gua masih bilang enggak. Udah sampai akhirnya si Ferry berangkat ke kantor polisi lapor. Gua denger tuh suara mesin kayak tak tak lagi di BAP, tak kejadian nih. Dia nanya, "Surat-surat atas nama siapa?" Surat-surat apaan sih? Mobil ente hilang. Ini lagi kantor polisi. Baru gue bilang, mobil udah di rumah aneh. Ada di rumah. Serius ente? Bener. Ferry-nya bilang, maaf Pak, udah ketemu. Kamu jangan bercanda ya. Berbalik keadaan. Ya udahlah. Sekarang waktunya game. Gila. Ini terlama ini. Anda nggak kerja apa-apa ya? Anda cuma ketawa ya? Makasih banget ya. Saya juga ketawa aja. Seru. Ya Allah. Kita akan main games. Ada game juga, Pak. Ada games juga dong. Ada games. Ini akan mencari kepanjangan. Bebas kepanjangannya apa? Contohnya Pak Wendy. Gua mulu lu dong gantian. Lu kan hostnya. Ya nggak bisa. Giliran begini aja gua hostnya. Marah. KUD, Koperasi Unit Desa. Nah, ini paham. SD, Sekolah Dasar. Nah, katanya yang berhubungan dengan jahil atau iseng. Nggak ada dong, nggak ada tai. Bercanda. Bercanda apa berjanda sih? Pengen saya. Bercanda. Bang Adis. Bercanda. Bermain cakwe Uganda. Gede. Hitam lagi ya. Gede tuh. Pakai keluak soalnya. Ente pernah lihat cakwe Uganda? Gue masih mikir cakwe Uganda segimana. Gede dia, Pak. Gede dia. Kalau cakwe kita kan kalau sore udah agak lemes. Kalau dia tetap cross Betul. gitu. Kalau kita kan nyender di kaca tuh, Nah. cakwenya. Dia enggak hop gitu. Tenggap dia, tenggap. Hop gitu. Hah? Pak Wendy. Oke. Bercanda, bersihin cantengan berdaki. Lumayan. Agak kurang ya. Agak kurang. Tapi lumayan itu ada ketawanya. Anjing. Udah. Lagi totok wajah nih. Tutup aja lagi. Bercanda ya. Oh. Bisa bercanda ya. Medan ya. Medan ini, Medan. Medan ini. Ini sering terjadi di kalangan artis nih. Iya. Berak di celana. Bu beri, aku berak, Bu beri. Sana. Dilihat ada yang berak. Buat teman-teman gue.
Ada nih. Apa tuh? Bercanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus banget. Mainin nih nggak bisa dimainin. Bercanda adalah berusaha sambil berdoa. Oh, oke. Yuk. Tiga bau ya. Ada ini sorry. Ada ini sorry. Nggak ada sambutannya. Vicky Prasetyo bahasa Inggrisnya nggak ngaruh. Selamat. Kata kedua. Prank. Prank. P-R-A-N-K. Prank. Bang Ajis. Prank. Perawan lagi dibonceng. Ayo. 4, 3, 2, 1. Bang Denny. Prank, perusahaan air kencing. Ada ya? Ada. Ayo, kasihkan ayo. Salah. Ayo siapa? Bang Mendy. Prank. Preman ketemu banci kaleng. Ayo Gilang. Let's go Gilang. Prank. Persatuan remaja ngacengan. Aduh. Ayo. Nasib lo. Tidur kan baru 3 jam kan lo nih. Aduh. Itu loh. Apa nih? Kobocan. Satu kata lagi. Yuk, bisa yuk. Ampun lagi. Ampun lagi. Bon lu sial mulu, Bon. Panjang banget. Bang Wendy. Ngumpetin pete di dalam kelamin. Kok dalam ngumpetin ada ngumpetin lagi? Gak apa-apa, lebih tua lo. Gak apa-apa. Belum ya dia. Udah ngomong. Dia nentuin. Dia nentuin. Gak apa-apa. Belum dapet lu apa-apa. Kemana lu? Gak bisa. Gak bisa. Ya lu jawab dulu. Lu jawab dulu. Aduh. Orang yang dipilih pertama. Gak mau ini emang. Mana dia? Gua mulai anjing lu pada. Tapi emang lu udah bikin gimana? Ya udah sekarang ngumpetin apa? Lah, lu udah kena ya? Ini kan kemauan teman satu grup. Iya. Apa lu gitu, Den? Kita ganti game aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.